minta orang-orang untuk kumpul. Qala, kemudian Yahudi yang berteriak berkata, Tala'a najmu Ahmad alladhi wulida fihi fi hadhil layla. Kata orang Yahudi tersebut, ada satu bintang, yang bintang itu tertulis mungkin di dalam kitab mereka, bahwa kalau ada bintang tersebut maka tandanya nabi terakhir sudah lahir. Nah, semalam itu aku melihat bintang fulan sebagai pertanda sudah lahirnya calon nabi terakhir muncul. Jadi tadi malam kata dia, bintang yang menjadi pertanda seorang nabi terakhir sudah terlahir muncul. Jadi orang-orang Yahudi tahu, orang-orang Nasrani tahu bahwa akan lahir nabi terakhir. Wa an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat. Kemudian diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Yahudiyun qad sakana bi Makkah. Ada seorang Yahudi yang tinggal di Mekah. Ya, seorang Yahudi yang tinggal di Mekah ini menunjukkan bahwa kota Mekah ini saat atau detik-detik menjelang Nabi lahir tidak hanya dihuni oleh orang Quraisy, tetapi juga ada komunitas lain, di antaranya adalah orang Yahudi. Ya, jadi Mekah itu saat itu sudah menjadi kota internasional karena Mekah merupakan daerah yang menjadi transit, menjadi tempat mampir sementara bagi orang yang mau dagang ke Yaman, ke India, atau yang mau dagang ke daerah Syria. Jadi mau ke barat, mau ke timur, lewatnya kota Mekah. Ya, kalau sekarang ini seperti halnya Dubai, ya. Dubai atau Abu Dhabi itu merupakan negara yang menjadi tempat transit ketika orang dari timur mau ke barat atau dari barat mau ke timur. Ya, kalau dulu yang menjadi tempat transitnya itu Singapura, tapi Singapura dianggap kurang tengah sehingga peran Singapura dalam dunia penerbangan digeser oleh Abu Dhabi dan Dubai, ya, Abu Dhabi dan Dubai. Jadi kalau kita dari sini mau ke Amerika lewat Dubai, dari sini mau ke Afrika Dubai, biasa mampir, biasa ke Dubai, biasa ke Hong Kong. Nah, karena Yahudi karena di Makkah, jadi ada orang Yahudi yang tinggal di Makkah. Falamma kanat al-laila allati wulida fiha Rasulullah. Kemudian ketika datang suatu malam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Qala ya ma'syara Quraisy. Ya. Jadi orang-orang Yahudi di malam ini kan misalnya malam Senin itu orang Yahudi sebelum Nabi lahir dia sudah berkata, ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, hal wulida fikum, ya ma'syar Quraisy, hal wulida fikum al-laila maulud. Ya, berarti pagi hari. Jadi hari Seninnya orang Yahudi itu berkata, wahai orang Quraisy, apakah tadi malam ada bayi
laki-laki yang dilahirkan. Qalu la na'lam. Kemudian orang-orang Quraisy berkata tidak tahu. Bagulah maka can ayat WhatsApp, can ayat telepon ayat maka terbuka pembukaan hiji 2 3 4 bagi orang guys. Ya apa bagulah can ayat. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah lahir kemudian ditanyakan kepada tetangganya mereka menjawab la na'lam. Aku tidak tahu. Qala unzuru. Coba kata orang Yahudi itu unzuru. Kamu teliti satu persatu rumah per rumah, terutama rumah-rumah di mana di dalamnya terdapat wanita yang sedang hamil. Apakah sudah melahirkan? Fa innahu wulida fi hadhil lailah nabiyyu hadhil ummah. Kata orang Yahudi tersebut, orang Yahudi ini berarti orang yang apa? Yang apa namanya? Sangat arif bijaksana dan orang yang pintar. Dia mengatakan malam tadi sungguh telah lahir seorang nabi yang akan menjadi nabi bagi segenap manusia dan jin tentunya. Baina katifaihi alamah, di antara belikatnya itu ada alam. Ya, jadi misalnya Nabi itu, misalnya malam itu kan lahir mungkin hanya 1-2 orang. Ya, pertama laki-laki, ibu-ibu teringin ngobrol. Jadi malam itu bisa jadi banyak bayi yang lahir. Apa cirinya? Baina katifaihi alamah. Jadi di antara belikat ya walikat dia itu ada baina antara 2 walikat dia ayat tanda khatam atau stempel kenabian. Fansarafu fasal, maka kemudian orang-orang Quraisy itu menanyakan. Faqilahu, kemudian setelah lama mencari mereka mendapatkan info qad burida li Abdillah bin Abdul Muthalib ghulam. Ya, semalam istri daripada Abdullah bin Abdul Muthalib sudah melahirkan. Itu Sayyidah Aminah. Kemudian setelah tahu ada yang melahirkan, fadhahabal yahudiyyu ma'hum ila ummi, maka kemudian orang Yahudi ditemani oleh sekelompok orang Quraisy datang ila ummi kepada Sayyidah Aminah. Dan mereka bertanya, punten apakah betul semalam di rumah ini ada yang melahirkan? Betul. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Bisa tidak saya melihatnya? Maka kemudian sang bayi mulia itu diperlihatkan. Falamma ra'al Yahudi, begitu orang Yahudi tersebut melihat sang bayi tersebut, al-alama kharra maghsyiyan, begitu melihat bayi dia pangku kemudian dibalikan belikatnya dan di sana ada tanda ke Nabi kharra maghsyiyan, dia apa? Pingsan. Kenapa pingsan? Ya, sebetulnya orang Yahudi berharap nabinya itu berasal dari kaum Bani Israil. Wa qala dhahabatin nubuwwatu min Bani Israil. Sungguh rantai kenabian dari Bani Israil sudah terputus. Karena nabi sebelumnya itu selalu dari Bani Israil. Tetapi malam ini sudah jelas menurut tanda dari perjanjian lama, perjanjian baru, Taurat, Injil menunjukkan bahwa bayi Abdullah bin Abdul Muthalib
jelas sesuai dengan ciri-ciri Nabi akhir zaman. Kemudian ya ma'syar Quraisy, dia berkata, wahai orang Quraisy, ama wallah, demi Allah, la yastuwanna bikum satwatan, sungguh anak ini nanti namanya akan viral, yakhruju khabaruha minal masyriqi wal maghrib, anak ini akan viral, akan terkenal di pojok belahan dunia barat dan di timur. Wa min ajaibi wiladati sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari ciri-ciri keajaiban saat dilahirkannya bayi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marwiya, suatu kisah yang diriwayatkan minir tijaji iwani Kisra, dari terjadinya gempa dahsyat yang melanda istana Kaisar Kisra, ya, Raja Persia. Jadi istana Raja Persia gempa. Akibat dari gempa itu wasukuti arba asyrata syurfatan, ada 14 ruangan yang runtuh. Ya, ada 14 ruangan yang runtuh. Wa ghaidu buhairah tabariyah, dan tiba-tiba danau Tabariyah, ya, kalau di Google itu ada danau Tiberias tulisannya. Tiba-tiba danau tersebut apa menjadi kering, ya, menjadi kering. Kemudian wa khumudun nari Faris, kemudian api di istana Persia yang selama 1000 tahun, ya, api di istana Persia yang selama 1000 tahun tidak pernah padam, tiba-tiba menjadi padam. Jadi saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, saat beliau dilahirkan pertama terjadi gempa yang dahsyat di pusat kemusyrikan, itu di keraton di mana, di Persia. Yang kedua, ya, bukan hanya akibat gempa ini ada 14 ruangan yang runtuh. Kemudian danau Tiberias ini berada di Palestina, antara Palestina dengan Syria, ya, berada di dataran tinggi Golan, sekarang dikuasai oleh Israel. Danau itu tidak pernah kering, tiba-tiba saat baginda Rasul melahirkan airnya surut. Hal lain yang juga menjadi keistimewaan daripada kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah padamnya api di Persia. Ya, karena api Persia itu kan mereka majusi, menyembah api. Wa kana laha alfu amin lam tasmad, ya, selama 1000 tahun tidak pernah padam. Wa min dzalika ma waqa'a min ziyadati hirasati as-sama' bisyuhub wa qatiras bisyayatin wa man'ihim min istirab as-sam'i. Termasuk ciri-ciri yang lain adalah langit dijaga ketat. Jadi yang namanya jin, setan tidak bisa mencuri dengar terkait info di langit. Jadi info di langit itu biasanya banyak dukun-dukun tahu kejadian apa yang terjadi karena dia menggunakan jin, setan untuk mendengar informasi akan terjadi. Nah, saat itu tidak ada yang bisa memprediksi. Kenapa? Karena pintu informasi ditutup.
Wa wulida makhtunan masruran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam kondisi apa? Sudah disunat. Bagaimana kalau kondisi sudah sunat, wajib disunat lagi apa tidak? Tidak. Ya, kalau bayi sudah disunat, kalau bayi lahir sudah disunat, ya, atau sudah disunat itu apa? Sudah dalam bentuk seperti orang yang disunat, ya sudah cukup. Dan ini bayi yang seperti ini bukan hanya baginda Rasul, ya. Dari sisi Nabi ada 14 Nabi, kalau tidak salah, yang terlahir dalam kondisi tersunat. Ya, tersunat itu apa? Sudah Hitam. dalam kondisi dihitam. Jadi beliau ini tidak dalam kondisi sudah disunat dan ari-arinya sudah apa? Sudah putus. Apa hikmahnya? Hikmahnya berarti tidak ada orang yang melihat aurat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan min karamati ala